Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat bersua dalam suasana duka dan sedih karena virus COVID-19 masih melanda dan masih menelan korban yang terus bertambah. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tema yang 1 atau 2 pekan ini sedang mewabah di jagat maya kita, tentang lagu Ibunda Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saya yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semuanya dan semua pecinta lagu Aisyah istri Rasulullah untuk mencintai lebih dekat dan menyelami lebih dalam keagungan pribadi Ibunda Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang orang mengagumi kelebihan seseorang hanya dilihat dari sisi fisiknya atau sisi materi yang dimilikinya semata, yaitu lebih fokus pada dimensi jasmani dan duniawinya, sering mengesampingkan bahkan melupakan sisi rohani, mental, dan spiritual yang dimiliki oleh sosok yang ia kagumi itu. Dan itulah yang saya khawatirkan terhadap fenomena akhir-akhir ini, tentang viralnya orang mengagumi dan sekaligus menyanyikan lagu Aisyah sang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan mereka tertarik menyanyikan lagu Aisyah istri Rasulullah karena mengagumi sosok Aisyah secara fisik semata. Dari buku sejarah yang ia baca atau dari informasi lewat WA atau lewat media apapun yang dia dapatkan, bahwa Aisyah adalah sosok wanita yang cantik penuh pesona. Al-Humaira, panggilan romantisnya, wanita cantik yang pipinya kemerah-merahan karena halus dan lembut kulitnya. Kulit pipinya begitu penuh daya tarik bagi siapa saja yang melihatnya, khususnya tentu suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya khawatir mereka tidak sampai tahu kecantikan jiwa yang begitu agung, yang begitu mulia pada diri Aisyah radhiyallahu anha, yang membuatnya diangkat oleh Rasulullah menjadi istri beliau, menjadi pendamping dakwah beliau, pendamping perjuangan beliau di masa-masa dakwah yang sulit. Sahabat keluarga bahagia, inner beauty atau kecantikan batinnya yang ada pada diri wanita sesungguhnya jauh lebih penting dari segala-galanya, karena ia lebih langgeng dan abadi pada diri siapapun. Ia akan tetap ada selama wanita itu mampu menjaganya. Berbeda dengan kecantikan lahiriah, dia bersifat pendek dan sementara, 5 tahun, bahkan mungkin maksimal 10 tahun. Setelah itu layu seiring berjalannya dengan usia. Tetapi kalau kecantikan batiniah, kecantikan ruhiyah yang melekat dalam kepribadian seorang wanita, dia bisa abadi seabadi usia wanita itu, bahkan pun setelah dia meninggal. Sahabat keluarga bahagia, apa saja kecantikan batinnya, inner beauty yang dimiliki oleh baginda Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus diteladani setiap wanita, khususnya generasi milenial, pecinta lagu Aisyah istri Rasulullah. Yang pertama, pada diri Aisyah radhiyallahu anha ada jiwa pembelajar, jiwa
tak pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Pribadi yang tidak malu bertanya kepada sang guru besar, yaitu Rasulullah SAW. Sosok yang cerdas, penghafal jejak perjalanan hidup Rasulullah. Karena itu tak heran kalau Ibunda Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dalam salah satu catatan sejarah, hadis yang diriwayatkan oleh beliau mencapai 2210 hadis. Dan dalam catatan yang lain lebih banyak dari itu. Sahabat keluarga bahagia, ini penting untuk diteladani oleh anak-anak kita, oleh remaja kita, oleh istri kita. Sosok pembelajar yang terus rajin menuntut ilmu untuk memperbaiki atau menyempurnakan kepribadiannya. Tak pernah putus asa untuk terus belajar dan belajar. Yang kedua, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah anak yang lahir dan dididik dari sosok sahabat Rasulullah yang mulia dan yang paling beliau cintai. Kemuliaan Ibunda Aisyah tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang tempaan dari orang yang mulia, dan tiada lain ayahandanya adalah sahabat yang dicintai dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah itu adalah wanita yang mulia, lahir dari ayah dan ibu yang mulia dan dari lingkungan keluarga yang mulia. Dan ini penting agar kita berusaha, kalau ingin punya anak perempuan yang mulia, marilah kita bangun lingkungan yang mulia, lingkungan yang terpuji di rumah kita. Jadilah kita sebagai ayah dan ibu yang mulia bagi putra-putri kita. Nasab bukan segala-galanya, tetapi nasab penting. Al-irku dassas, gen itu menetes. Ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk mencarikan jodoh bagi anak-anak kita, agar siapa keturunan calon menantu bagi anak kita itu. Sekali lagi, meskipun bukan segalanya, karena banyak anak-anak yang solih dan solihah lahir dari kedua orang tua yang kurang beruntung. Tapi meski demikian, nasab atau keturunan itu perlu untuk menjadi pertimbangan bagi kita para orang tua dalam mencarikan jodoh untuk putra-putri kita. Selanjutnya, sahabat keluarga bahagia, dimensi yang penuh pesona dari Ibunda Aisyah yang perlu kita tahu lebih dalam, bahwa beliau adalah sosok wanita yang qanaah dan zuhud dalam hidupnya. Sosok yang sederhana, tidak banyak menuntut, menerima apa adanya pemberian sang suami. Padahal beliau adalah istri dari seorang nabi, istri dari seorang pemimpin. Tetapi beliau menunjukkan kepada kita semuanya untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh yang baik sebagai ibu yang qanaah, ibu yang sederhana, ibu yang tidak banyak menuntut. Dan ini penting untuk diteladani oleh wanita-wanita muslimah. Yang selanjutnya, dimensi penuh pesona dari Ibunda Aisyah, meskipun beliau tidak punya anak secara biologis, tetapi beliau punya anak-anak hebat secara ideologis yang dididik dan dibesarkan dalam rumah nubuah bersama Rasulullah SAW. Karenanya bagi siapapun kita, kalau mendapatkan ujian dari Allah tidak punya keturunan secara biologis,
kita jangan pernah putus asa dan menyerah untuk melahirkan keturunan-keturunan ideologis yang itu insya Allah nanti akan banyak memberikan manfaat kepada kita, baik di saat kita masa tua di dunia ini maupun ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berbakti kepada kita di saat kita tua. Mereka akan terus mendoakan kepada kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibunda Aisyah memberikan teladan kepada kita, meskipun beliau tidak diberi keturunan oleh Allah bersama Rasulullah secara biologis, tetapi beliau mendidik di anak-anak yatim, anak-anak dari du'afa untuk menjadi manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah adalah istri Rasulullah yang dinikahi karena perintah langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau adalah istri yang pernah menghadapi masalah besar, dituduh pernah berselingkuh, dan Allah lah yang kemudian menjawab secara langsung melalui wahyunya. Dinikahi oleh Rasulullah melalui perintah wahyu dari Allah, dan dibersihkan kehormatannya juga melalui wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sisi keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan berikutnya, Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Meskipun sesungguhnya semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya adalah Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang-orang yang beriman. Tetapi gelar ini pertama kali diberikan oleh Allah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit saya bacakan bahwa Imam Al-Qurtubi menceritakan, suatu ketika seorang tokoh Quraisy berkata kepada Rasulullah, jika nanti Rasulullah meninggal dunia, maka aku akan menikahi Aisyah. Karena hal tersebut dianggap tabu, tidak etis, dan bertentangan dengan kepentingan agama dan maslahat syariat, serta dapat merendahkan derajat dan wibawa kenabian, maka Allah pun mengharamkannya. Dalam kaitannya dengan ini, Allah menurunkan ayat An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Maka sejak saat itulah, sahabat keluarga bahagia, Aisyah dan semua istri Rasulullah termasuk Khadijah meski sudah meninggal dunia digelari sebagai Ummul Mukminin. Dan Allah terkait dengan hal ini juga berfirman, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula menikahi istri-istri beliau selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat keluarga bahagia, inilah diantara kecantikan batiniah, kecantikan ruhiyah, inner beauty yang ada pada diri Aisyah radhiyallahu anha, yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak perempuan kita, kepada generasi milenial yang hari ini mengagumi lagu Aisyah istri Rasulullah, agar mereka bisa meneladani lebih dalam, menyelami lebih mendalam, mengenal lebih dekat sosok mulia baginda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kelak anak-anak kita, wanita-wanita muslimah, menjadi sosok-sosok mulia yang agung dalam hidupnya, dan kita mampu mewujudkan masyarakat muslim, masyarakat muslimah
yang bahagia lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.